meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi bagi masyarakat desa. Jadi pembangunan ke depan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi. Itu tujuannya, Pak. Selain itu, dari pemerintah pusat juga, Pak, ada batasan-batasan atau ada prioritas. Prioritas untuk dana desa tahun 2021 berdasarkan Menteri Desa. Itu diantaranya pertama, untuk pengembangan ekonomi desa. Jadi silakan, kalau segi bangunan fisik, tapi yang berkaitan dengan ekonomi desa, pengembangan BUMDes, penyiapan modal BUMDes, pembuatan jalan usaha tani, pembuatan saluran-saluran yang bisa meningkatkan ekonomi, bisa meningkatkan pendapatan. Kira-kira mari kita berpikir bersama, kira-kira tujuan 2021 itu pembangunannya yaitu dititikkan di ekonomi desa. Selain pengembangan ekonomi desa, ada juga untuk digitalisasi desa. Ini untuk orang desa menyediakan fasilitas-fasilitas digital internet. Alhamdulillah sekarang sudah pasang OTT, mungkin tahun depan kita website desa bisa salah satunya. Terus ada juga ketahanan pangan. Yang keempat ada lagi wisata desa. Ini salah satu atau sama sasaran yang diarahkan dari pemerintah pusat. Salah satunya itu adalah wisata desa. Ini mangga barangkali berkembang tahun 2021, mari kita bahas bersama. Itu adalah prioritas dana desa tahun 2021. Bapak yang saya hormati, tahun 2020 sudah kami anggarkan berdasarkan musyawarah waktu tahun 2019. Di antaranya ada pembangunan PAUD. Ini untuk mendongkrak dari segi pendidikan. Sama, Pak, dengan terpaksa saya cancel atau saya tunda. Anggarannya kembali lagi untuk BLT dan desa. Ada lagi modal BUMDes. Tahun kemarin saya alokasikan modal BUMDes 100 juta. Karena sekarang BUMDes baru dikasih modal sama desa 50 juta, itu dari anggaran 2019. 2020 saya anggarkan penambahan modal 100 juta, terpaksa sama Pak. Saya tunda dulu. Untuk apa? Untuk kopi. Dan juga ada dapur desa. Itu adalah rencana-rencana bangunan yang tidak terrealisasi di tahun 2020 karena adanya wabah COVID-19. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita bahas bersama apakah yang tertunda ini kita lanjutkan 2021. Kalau dilanjutkan, apa saja yang dilanjutkan. Berhubung dengan prioritas tahun 2021 mungkin ada yang sedikit berbeda karena prioritasnya tadi saya sebutkan kira-kira semuanya tertuju pada ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi desa. Rupanya itu saja Bapak yang saya hormati. Selanjutnya dari saya, mangga setelah ini kita bareng-bareng kita bahas bersama apa yang kita bangun untuk tahun 2021. Saya harapkan untuk tahun 2021 diperbanyak di segi pemberdayaan, tapi pemberdayaan yang bisa berkelanjutan. Pertama-tama yang terhormati dan kejutan itu yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan musyawarah desa di Desa Sumberwetan. Yang terhormati Kepala Desa Sumberwetan beserta orang desa, yang terhormati Ketua BPD beserta anggota BPD, yang terhormati Ketua LPM beserta anggota LPM, yang terhormati dari staf kecamatan, Perbinsa Desa Sumberwetan, dan yang terhormati para tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan musrembang desa Sumberwetan terlaksana pada malam hari ini dengan jumlah peserta yang sangat banyak sekali.
kami dari pendamping desa Kecamatan Jejuju juga didampingi dari pendamping lokal desa Sumberwetan. Alhamdulillah juga bisa hadir pada pekan musrembang desa di Sumberwetan. Langsung saja Bapak dan Ibu, arahan terkait dengan musrembang desa pada intinya adalah menetapkan rencana kerja pemerintahan desa tahun anggaran 2021 atau yang disingkat dengan RKP Desa tahun anggaran 2021. Dari mana kita mengambil rencana kerja pemerintahan desa Sumberwetan ini untuk tahun anggaran 2021? Sumbernya adalah yang pertama dari dokumen RPJM Desa. Singkatannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 6 tahun. Dari RPJM Desa itu dievaluasi untuk tahun anggaran 2020. Jadi seperti Pak Kepala Desa katakan bahwa tahun anggaran 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak sempat karena adanya dampak COVID ini, tapi itu silakan karena ini evaluasi tahun anggaran 2020 bisa apakah mau dilanjutkan dianggarkan di tahun anggaran 2021 atau tidak. Ini namanya evaluasi RPJM untuk tahun anggaran 2020, sehingga dipilah-pilih mana kegiatan untuk 2021 ini yang akan didanai oleh sumber dana yang sifatnya transfer atau bahasa desanya adalah dari dana desa, dari alokasi dana desa atau singkat ADD, ataupun dari bantuan provinsi. Sebelumnya Pak Kades itu sudah mencukupi, tinggal memilih dari dokumen tersebut, RPJM tersebut, mana kegiatan yang akan didanai oleh kegiatan yang akan dibawa ke tingkat kabupaten atau yang disebut APBD 2, atau dibawa lagi ke APBD provinsi, bahkan dibawa lagi ke APBD. Jadi tinggal memilah-milah itu saja. Evaluasi 2020, penetapan 2021 berdasarkan dokumen perencanaan desa atau RPJMD, dana kegiatan bisa diusulkan untuk tahun anggaran 2021. Yang terakhir, kegiatan itu harus sifatnya prioritas usulan, artinya tidak boleh berdasarkan keinginan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau keinginan pasti banyak, semua blok, semua dusun pasti akan menganggarkan kegiatan dan ingin dibangun. Tapi dalam musrembang desa ini Bapak Kepala Desa berdasarkan kebutuhan. Jadi ya Bapak dan Ibu ya, kalau keinginan silakan nggak apa-apa, tapi kebutuhan itu berarti prioritas yang benar-benar sangat mendesak atau benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa terkait skala prioritas untuk program Kementerian Desa dan yang lainnya untuk tahun anggaran 2021 yang tadi telah diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa. Moga-moga dalam musyawarah ini kita dihadiri sesuai dengan ketentuan 6 unsur ya. LPM ada dari RW dusun, terus dari kelompok tani, kalau ada tokoh masyarakat, pemuda dan adat gitu ya. Moga-moga dengan musyawarah ini kita dijadikan desa yang lebih baik dan jangan sampai sesuai keinginan pribadi saja, tapi untuk kepentingan umum kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 untuk merencanakan program pembangunan di 2021. Para Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf bahwasanya Pak Camat tidak bisa hadir langsung pada kesempatan kali ini karena beliau mendadak ada panggilan Pak Bupati dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi pasar dari itu. Para Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana
kita ketahui bahwasanya pelaksanaan musrenbang ini setiap tahun kita laksanakan di pertengahan, seharusnya di pertengahan tahun musrenbang desa itu dilaksanakan untuk persiapan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan biasanya di akhir tahun. Pelaksanaan musrenbang tahun 2020 ini terkendala sekarang karena dengan adanya wabah COVID-19 ini berpengaruh sekali terhadap berbagai macam program, seperti halnya perencanaan yang sudah dirancang oleh desa. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena dananya itu disedot atau dipending dan dialihkan untuk penanganan wabah COVID. Maka dalam musrenbang ini kita harus memilih gitu ya, program-program apa saja yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Sebagaimana Pak Bupati sudah memprogramkan atau menitipkan bahwa di dalam tahun 2021 ini ada 13 program sebagai acuan kita. Silakan dari 13 program ini mana yang akan dipakai, mana yang dilaksanakan, dan mana yang sangat dibutuhkan. Program pertama yaitu program peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Yang selanjutnya membangun perpustakaan desa manakala diperlukan sekali, gitu ya. Kemudian ada lagi taman baca. Nah, ini untuk program pertama ada 3. Kemudian yang kedua, program pemulihan ekonomi karena dampak COVID-19. Di antaranya yang sudah dilaksanakan ke tahun ini yaitu pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Ini dimungkinkan sampai dengan tahun 2021, gitu ya. Perencanaan nanti disesuaikan, ada permennya. Untuk tahun 2020 ini sampai dengan Desember itu sudah dimungkinkan jumlahnya 300.000 dari sejak 3 bulan ke belakang. Ini sampai dengan Desember 300.000. Karena untuk menanggulangi dampak corona ini mungkin ada beberapa di antaranya masyarakat yang terdampak jadi nganggur seperti itu. Maka diupayakan untuk membangun dengan menggunakan tenaga dari masyarakat, digaji oleh dana yang turun ke masyarakat, yaitu dari dana desa. Yang selanjutnya kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Dibutuhkan masyarakat atau usulan apa baik lah pastinya. Mangga diawali dari Bapak. Ya, perlu ada sanitasi di semua beberapa rumah kebanjiran. Masalah bila ukurannya nanti akan bisa adalah yang survei. Sumusim itu kapan mesti sender kelanjutan mana nih banyak dilendang Pak. Jadi ya turunlah dikesotan aku perbedaannya supaya banyak itu lancar. Cuma ini pembangunan jalannya tuh apakah itu dibeli yang kena jalan, apakah itu gimana? Saya pribadi mengusulkan untuk pembuatan jalan tata usaha tani yang sudah dimusyawarahkan lewat Musrenbang Des tahun 2019
yang harusnya dikerjakan tahun 2020 ditunda dulu, jangan dilanjutkan. Kenapa? Satu, pemilik tanah yang dilalui perencanaan pembangunan jalan baru ini ada yang tidak dilibatkan dalam musyawarah tahun 2019. Contoh, saya dan Pak Haji tadi yang bertanya apakah dibayari atau tidak. Saya yakin ini tidak ikut mungkin pada saat Musrenbangdes, atau pada saat Musrenbangdes tidak digodok dengan matang, sehingga masih ada hal-hal yang patut ditanyakan oleh masyarakat. Jadi saya mengusulkan untuk pembangunan jalan agar ditunda. Menyikapi masalah indeks ketahanan ekonomi tadi yang katanya kita masuk desa berkembang, ini juga perlu kajian yang lebih mendalam. Saya sendiri tidak paham variabelnya apa sehingga sumber daya ini masuk ke dalam kategori desa berkembang. Saya sebagai petani dan sebagai pelaku usaha merasakan di saat musim tandur luruh wong tandur angel, di saat panen luruh wong derep angel. Berarti desa ini bukan desa berkembang, Pak Bu. Desa ini sudah desa maju. Kenapa? Karena susahnya mencari buruh. Itu salah satu variabelnya. Ini debatable, ini perlu diperdebatkan soal itu. Kemudian untuk meningkatkan program peningkatan ekonomi masyarakat, saya mengusulkan adanya anggaran untuk pemberdayaan kelompok tani. Kelompok tani diberdayakan, diberi pelatihan. Kenapa? Tadi siang di BPP Jati 7 kita barusan mengadakan rapat perihal kartu tani, Pak. Ini juga sebagai informasi buat bapak-bapak yang ada di sini, bahwa nanti per 1 Januari 2021 bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak memiliki kartu tani dipastikan tidak akan bisa untuk membeli pupuk bersubsidi. Aturan ini dari Menteri, Pak. Jadi kalau misalkan tidak punya kartu tani dipastikan harus membeli pupuk urea yang seharga per kintal 600.000. Nah, oleh karenanya mumpung masih ada waktu nih Pak Bu, mohon digerakkan aparatur desanya, kelompok taninya dipanggil, diundang, anggarkan, beri dia pemahaman untuk mendata anggota-anggotanya. Jangan sampai anggota-anggota di areal hamparannya ini ada yang tidak terdata di dalam ERDKK. Tadi siang rapat dengan Pak Camat, rapat dengan Kepala Dinas Pertanian, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Ramil, semua unsur dari pemerintah desa juga ada. Ini perlu disampaikan. Nah, nanti bapak-bapak yang tidak memiliki kartu tani tetapi masuk ke dalam ERDKK, bapak bisa membeli pupuk bersubsidi dengan syarat mengisi formulir, yang formulirnya itu kebutuhan bapak selama satu musim tanam itu berapa kintal ureanya, Polskatnya, SP-nya, ZA-nya yang harus ditandatangan oleh ketua kelompoknya dan diketahui oleh PPL. Di sini kelompok Paku berperan. Apa yang disampaikan di Sibatong Siar, Parasan, di Subur Sidu, kami juga di Danasari sama Paku. Di Danasari kalau musim hujan itu di jalan raya depan rumah saya itu banjir, Pak Bu. Satu dengkul sampai jalan raya kabupaten ya Pak Bu ya, itu sampai nggak terlihat. Dulu saya belum pernah merasakan ikut rapat seperti ini. Tidak ada undangan, tidak ada ajang musyawarah. Di kesempatan ini saya merasa senang ya bisa diikut sertakan dalam suatu musyawarah desa. Ya alhamdulillah dihadiri oleh banyak masyarakat yang artinya kita semua peduli dengan keadaan desa kita ini. Saya sangat berkeinginan melihat
sarana pendidikan. Kita Desa Sumberwetan mempunyai satu lokasi SD Sindu Gurita yang kelihatannya sangat mengkhawatirkan lah kita rawat. Ketika hujan, ikan kolam, banjir. Walau gimana pun kita butuh anak-anak kita belajar di situ dengan merasa nyaman, dengan prasarana yang mungkin jauh lebih baik lagi. Untuk saluran air tolong diperbaiki terdahulu, yang mana yang belum layak perbaikannya, dan misi-misi Paku itu sedikit demi sedikit harus dijalankan supaya tidak tertinggalkan. Ini sangat luar biasa dan saya mengapresiasi. Tidak ada yang salah dari apa yang Pak Kuwu paparkan tadi. Saya setuju, sangat-sangat setuju. Dan terima kasih Pak Kuwu telah memikirkan nasib petani Sumberwetan. Saya setuju. Yang kedua, ada yang kurang dari presentasi Pak Kuwu. Satu, data petani yang terkena dampak jalan baru ini siapa saja? Satu, berapa area luasan yang terkenanya? Si A sekian bata, si B sekian bata, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang menyampaikan pendapat yang berbeda, mereka mikir, oh pantas pun mengotot karena paling gede kenane. Pak Kuwu perlu diketahui, urusan galang, romo kena, yang beli mandasa, galang, ikut tukaran, pengennya mah sesiji maning tanduran sedapur maning ngembet ning tangga, Setolok maning ya Pak Haji? secuah maning, barang kian pirang bata sih bakal kena nanggalan. Coba dipikirkan logika sing sehat. Satu, yang kedua, saya memegang perkataan Pak Kuwu bahwa Pak Kuwu tidak memiliki kepentingan apapun di sini, dan saya mengapresiasi. Dan saya pun sudah mengatakan ke Pak Lurah Gembo, ke Pak siapa lagi yang datang ke rumah saya ketika minta tanda tangan, saya tahu ini program yang mulia, yang bagus. Dan ketika Anda semua berhenti jadi pamong desa, gak mungkin jalan ini jadi warisan Anda. Saya tahu, ini untuk kepentingan masyarakat, saya tahu itu. Tetapi Pak Kuwu, ada hal yang kurang etik yang dilakukan oleh pemerintah desa. Apa itu? Petani yang terdampak jalan raya itu menandatangani surat pernyataan door to door yang di dalamnya isinya bahwa petani yang terdampak jalan tidak akan menuntut ganti rugi. Nah, ini persoalan buat saya. Wis masawai kena kongkon nandatangan surat pernyataan isinya aja jalur ganti rugi. Pegangan saya ucapan Pak Kuwu tadi bahwa Pak Kuwu tidak akan menguntungkan salah satu kelompok tertentu, betul kan? Buruh tani kelompok tertentu, petani kelompok tani tertentu, dan lain sebagainya. Artinya apa? Di sini harus ada asas keadilan, Pak Kuwu. Harus ada asas keadilan. Nah, sekarang pertanyaannya, jalan baru ini siapa nanti yang menikmati? Tadi Pak Kuwu sudah memaparkan. Yang akan menikmati itu petani yang ada di situ, buruh tani, dan lain sebagainya. Itu yang akan mendapat nilai manfaat, termasuk si pemilik tanah yang terkena jalan. Tetapi Pak Kuwu lupa, ada orang yang dirugikan di situ. Ya pemilik lahan. Nah, mungkin perkagetan, batas tanah. Ini kan kita berdiskusi ini, ya kan? Bukan dong kita berbeda pendapat, bukan kan? Kita berdebat dengan cetak emosional, betul ya? Nah, ini kan saya sudah sampaikan ke Pak Kuwu bahwa ada berapa orang yang terdampak di situ, ya kan? Ada berapa orang? Tidak semuanya satu suara.
Pak Tarsa setuju, Wanegat setuju, terus siapa lagi? Pak Haji Waspa kalau tanahnya kegusur mungkin setuju, atau yang teriak-teriak di belakang yang punya sawah setuju, tapi ada yang tidak setuju di situ. Saya. Kalau ditanya jalan ini untuk siapa? Apakah si petani itu diuntungkan atau tidak? Saya bilang saya belum membutuhkan jalan baru dulu. Alasan saya apa? Masih banyak PR pemerintah desa yang belum ditunaikan untuk melayani para petani. Masih banyak. Apa itu? Satu, PBB yang makin mahal ketika membayar pajak PBB yang tidak sesuai dengan areal NJOP-nya. Itu harus diselesaikan oleh Pak Kuwu. Saya adalah orang yang taat membayar pajak. Saya salah satu orang yang selalu taat membayar pajak, Pak Kuwu. Perlu dicatat itu. Pajak saya dari 22 juta PBB loh. Ini bukan pajak penghasilan, ini PBB. Terakhir kemarin saya lupa bayar berapa tuh ke kepala blok Sumur Sindo dan kepala blok Danasari. Nah, ini belum ditunaikan. Yang kedua, masalah airnya. Airnya juga belum bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah desa. Diselesaikan dulu. Kemudian jalan yang sudah ada. Memang iya kenakalan kami juga petani. Wisma Merudalan ini musuh mene-mene, senderannya dicukili, ambil gerabakan mudun, ambil traktor mudun. Iya kami akui salah. Tetapi tolong juga dianggarkan juga untuk biaya pemeliharaannya. Karena kan kami bayar gitu loh Pak Kuwu. Nah, maksud saya tunda dulu pembangunan jalan. Nah, kita tinggal pikirkan nanti. Kalau ditanya, ente butuh beli sih di jalan kian? Kalau saya katakan saya masih belum butuh. Saya masih belum butuh. Pak Kuwu, saya sudah sampaikan ke Pak Kuwu. Saya biasa aktif di dunia sosial. Saya biasa rugi Pak Kuwu. Saya biasa rugi. Jadi